Saya Atta Ulima dengan rekan saya Karissa Felicia akan memaparkan Integrating TAP, TPB, and SCT in Predicting Cats Adoption, a Triple Lens Approach, penelitian di bawah bimbingan Ibu Rindang Widuri. Kemajuan teknologi yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam bidang audit. Auditor eksternal didorong untuk mengadopsi Computer Assisted Audit Techniques atau CATS guna meningkatkan kinerja mereka. Namun, adopsi CATS di Indonesia belum diwajibkan oleh regulasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi CATS oleh auditor dengan mengintegrasikan teknologi acceptance model atau TAM, Theory of Planned Behavior atau TPB, dan Social Cognitive Theory atau SCT. TAM dipilih karena sederhana, hanya terdiri dari dua constructs. Meskipun tidak memberikan definisi mengenai variabel eksternal, TPB dipilih karena telah terbukti efektif dalam memprediksi berbagai ranah perilaku. Sementara itu, SCT digunakan karena mampu menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap proses kognitif auditor. Sebagian besar penelitian tentang CATS melibatkan auditor internal dan fokus pada kantor akuntan publik atau KAP Big Four, sehingga penelitian ini memperluas cakupan dengan mengumpulkan sampel auditor eksternal dari seluruh KAP di Indonesia. Berdasarkan prior research and theoretical framework, CATS adalah perangkat lunak untuk melaksanakan proses audit dengan prosedur yang otomatis. Sementara itu, TAM mempelajari alasan orang menerima atau menolak penggunaan teknologi. Dan TPB digunakan untuk memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam suatu tindakan. Sementara itu, SCT adalah teori psikologis yang menjelaskan bagaimana orang berperilaku melalui pengalaman terhadap orang lain atau pengamatan terhadap lingkungan mereka. Kami menarik 8 hipotesis dengan 8 variabel yang kami tarik dari teori-teori tersebut, yaitu hipotesis pertama, perceived ease of use berpengaruh positif terhadap perceived usefulness. Hipotesis kedua, perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude. Hipotesis ketiga, perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude. Hipotesis keempat, attitude berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Hipotesis kelima, subjective norm berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Hipotesis keenam, perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Hipotesis 7, self-efficacy berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Dan hipotesis ke-8, behavioral intention berpengaruh positif terhadap behavior of cash usage atau actual usage. Saya akan menjelaskan research method dari penelitian ini. Sampel dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner ke 100 external auditor dari kantor akuntan publik di seluruh Indonesia. Minimal sampel adalah 80, di mana angka tersebut didapat dari teori Roscoe. Pengambilan sampel dilakukan pada periode September hingga Oktober 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan purpose sampling, di mana merupakan bagian dari non-probability sampling, sehingga sampel yang dilakukan tidak dilakukan secara acak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik statistikal berupa Structure Equational Method (SEM), dan platform yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data adalah SmartPRS. Selain itu, metode penelitian menggunakan pertanyaan dan indikator dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai referensi untuk menentukan instrumen pengukuran untuk masing-masing variabel. Analisis ini menilai sejauh mana indikator dan juga variabel yang diamati berkaitan dengan konstruksi yang sesuai. Bisa dilihat pada poster terdapat data sampel yang sudah kita buat dalam bentuk bagan. Terdapat 99% responden berumur 20 hingga 30 tahun, di mana 34% bekerja di Big Ten KP dan 66% bekerja di non-Big Ten KP. 40% berkedudukan sebagai associate, 39% sebagai junior auditor, 17% sebagai senior associate, dan 3% sebagai manager, di mana wanita memiliki persentase 61% dan laki-laki 39%. Selanjutnya, result of study. Pada poster bisa dilihat terdapat tabel hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel diterima dan saling mempengaruhi, kecuali hipotesis ketiga, perceived ease of use terhadap attitude, di mana POU tidak memiliki pengaruh positif terhadap AT. Hal ini bisa disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik terhadap sampel, ataupun juga karena CATS itu mungkin mudah untuk digunakan.
tetapi penggunaan teknologi tersebut tidak mengarah ke tumbuhnya rasa perasaan yang positif terhadap menghargai teknologi tersebut. Penelitian ini juga terdapat implikasi teoritis, meliputi membantu penelitian audit dengan mendukung 3 teori, yaitu TAM, TPB, dan SCT. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti akademis untuk mengembangkan konsep penelitian yang terkait dengan teknologi umum dan juga audit. Selain itu, implikasi praktis dari penelitian ini juga sebagai pedoman dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan untuk memungkinkan proses audit yang digerakkan oleh teknologi. Studi ini juga dapat digunakan oleh para pengawas KAP untuk memotivasi karyawan mereka untuk memanfaatkan CATS dalam menyelesaikan tanggung jawab audit mereka. Bagi pelatih profesional, studi ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk merancang kursus khusus tentang CATS untuk membantu auditor dalam memperoleh keterampilan yang diperlukan terkait dengan audit tersebut. Kesimpulannya, penelitian ini mengembangkan dan menguji model kognitif dengan mengintegrasikan TAM, TPB, dan SCT dalam memprediksi faktor-faktor yang menentukan adopsi CATS oleh auditor. Kuesioner disebarkan ke 100 eksternal auditor yang bekerja di Big Ten dan juga non-Big Ten KAP di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor behavior on adopting CATS dipengaruhi oleh behavior intention, dan behavior intention dipengaruhi oleh attitude, subjective norm, perceived behavioral control, dan self-efficacy. Lebih lanjut, attitude dipengaruhi oleh perceived usefulness, namun tidak dipengaruhi oleh perceived ease of use. Dan faktor terkuat perilaku penggunaan CATS adalah behavioral intention, yang merupakan variabel intervening. Penentu utama penggunaan adalah subjective norm, di mana konstruksi-konstruksi ini saling berhubung dan mampu memprediksi penggunaan CATS oleh auditor. Terdapat beberapa limitasi, yaitu sumber data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang menghasilkan data dalam bentuk kuantitatif, sehingga mungkin ada aspek kualitatif yang tidak diperhitungkan. Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, temuannya mungkin tidak berlaku untuk auditor eksternal di wilayah atau negara lain dengan peraturan dan praktik adopt teknologi dan kondisi ekonomi yang berbeda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi peran perceived ease of use dalam mengadopsi CATS oleh auditor untuk memeriksa apakah hal tersebut memiliki dampak yang lebih kuat dalam konteks atau lingkungan lain. Selain itu, penelitian dapat menggunakan faktor tambahan seperti dukungan organisasi atau misalnya faktor regulasi eksternal sebagai variabel moderator atau intervening untuk memprediksi adopsi CATS oleh auditor.